Halo teman-teman muda Sekevikepan Surakarta. Kembali lagi bersama saya Sylvester Satya dan teman saya Clara Eslita. Nah, nggak kerasa kita sudah memasuki pertemuan yang terakhir dengan tema Bangga Menjadi Orang Katolik. Sebagai orang Katolik, apa sih yang buat kita bangga? Nah, kita bisa belajar dari kisah para rasul, Clara. Oh iya, jadi kisah para rasul itu yang menjadi dasar dari pertemuan kali ini. Itu tadi ada di ayat berapa sih, Clara? Ada di kisah para rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Terus isinya apa aja? Nah, isinya itu menceritakan tentang gereja perdana, yaitu gereja yang dibangun oleh para rasul di Yerusalem. Dan berikut ini adalah cara hidup dari jemaat perdana, yaitu yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang mereka imani, jemaat selalu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Yang kedua, hidup dengan persekutuan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi sebuah keluarga di mana para anggotanya saling mengasihi. Hal yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa. Para anggota gereja perdana memecahkan roti untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, milik bersama. Para anggota gereja perdana tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Mereka menyerahkan apa yang mereka miliki untuk membantu para anggota yang berkekurangan. Nah, yang terakhir, hidup dalam sukacita. Para anggota gereja perdana mengalami sukacita karena telah menerima kabar keselamatan Kristus. Mereka telah mengalami karya penyelamatan itu dan bersyukur atas semua yang telah dilakukan oleh Kristus bagi mereka. Nah, kalau kalian pengen tahu untuk lebih jelasnya gimana, ikuti pertemuan kali ini dengan seksama. Berkumpul bersama di dalam nama Tuhan berkarya. Kitalah gereja, bertekun dalam doa, berpegang sabda dan firman-Nya, kabarkan sukacita. Janganlah kau ragu akan janji baptismu, teruslah melangkah bangun dunia yang baru. Angkatlah bebanmu, serahkanlah padanya, nyatakan dirimu bagi yang sukacita. Kitalah gereja, bersyukur padanya. Kitalah gereja, jadi saksi Injilnya. Kitalah gereja, berkumpul bersama di dalam nama Tuhan berkarya. Kitalah gereja, bertekun dalam doa, berpegang sabda dan firman-Nya, kabarkan sukacita. Janganlah kau ragu akan janji baptismu, teruslah
Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali pertemuan yang keempat ini dengan doa pembuka. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Cara hidup jemaat perdana. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dancing beat. Hi everyone, I'm your best friend, back in town again. Hi everyone, I'm your best friend, back in town again. Get you on your dancing beat. Hi everyone, I'm your best friend, back in town again. Get you on your dancing beat. Panas sih. Solo panas entak-entak koyo ngene.
Ane cuma apa? Adem sembripit silir. Toyu, aja lambat wae toh. Gosong juga ndok gosong. Nah ini gosong kayak ini. Pintas. Tumbas. Wonten piyai Jumapolo enten napa niki? Tumben tidak salah. Jas. Kangen mawon. Dolan nang Solo. Dolan-dolan. Jumapolo bar panen kathah. Panaseran Saking ndok. napa menika? Anu, Bu Jos, kula tak nyuwun es batu. Tunggal mawon. Oh, siap. Kita saya gang 100 napa 2.000? Saipun 2.000, Bu. Pun mboten enten es batu gang 100. Oh, napa nggih? Es batu. Banyu 1000. Larang iram. Kulino ning Jumapolo kan adem, ning kene panas banget. Nggih, pun kula tak nyuwun. Bu, niki napa niki? Niki stik bawang. Niki disade niki. Oh, nggih. Niki nggih disade. Nggih, Niki napa niki? Sirup lemon. Damel ki ambak niki. Oh, Noto warna. Jenenge jus. Lemon jus. Gaweane dhewe. Ngersake, Bu. Apa kok dito? Larang ngeten niki. Oh, niki namung mirah, namung 13. Tak kira 10.000. Mbok nyangkape ta, Yu? Jaman saiki iki apa-apa ki ya dimanfaatke. Sapa neh ngerti? Mungkin tak dol meneh. Aku bati. Arep bakulan to. Ayo iya. Ah mosok bujos tok sing dodolan. Aku ya kepengin. Ayo iya. Pun Bu, es batune pundi? Ya sekedar nggih. Nggih. 1000. Larang banget yo, banget. Menika es batu niku. Oh nggih. Bayar sendang. Dompetku ki mau carry, kan gowo. Saya tak jikoke sik ya. Ya, ndang, terikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jos yo keten apa ta? Kok enten liline, rame-rame menika kenapa? Bisa online, Yu, Mas. Oh, bisa online. Niki kan dinten Minggu. Kula kinten liline niku ulang tahun, Cek. Mboten lari-lari kan dereng pikantuk teng gereja. Oh, saya nggih jenengan didik bocah-bocah dihajar apa niku? Holi. Didik wit alit nggih. Jujus niki. Oh, nggih. Susuk. Oh, nggih, kula pendeki susuk riyen Nggih. nggih. Sekawan ae lho Ibu Jos, ampun kesupen. Siap. Apa iki? Iki lho. Cah cilik ora entuk dolan. Gur diajari ndonga, holi bae. Ah kapan dolane? Ha mesake lho, Nduk. Cah samono kuwi Kan seminggu pisan. ah ya sane, ya mene iki wayahe dolan karo kancane pit-pitan ngono kuwi. Niki susuke. Oh, nggih. Matur sembah nuwun lho, Matur nuwun nggih, Bu Jos. Niki ajeng kula bekta mantuk. Kajenge mriki niki cles, adem ngoten niki. Pun nggih, matur nuwun. Sami-sami. Berkah Berkah dalam. dalam, Yumar, Mbak Ning. Remaja muda yang selalu dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Selamat pagi berkah dalam. Kowe iki piye to, Nduk Neng? Ngerti arep ning gereja bareng. Lali. Biyen sing ngadhi sini. Lali yo. Piye ngene iki nonton piye? Aku nganggo hak dhuwur, teng grendel nggawa helm. Dolati wong nak yo isen aku. Ayu-ayu montor-montor. Pak Jos, sampai nanti ndak ngendi. Yumar, ning gereja Yumar. Alah, sik to. Niki bensin kula entek. Kula kaya mangi sik kene. Selak telat niku. Lah pakai bareng mawon numpak motor Aku sak iso boten nang ning gereja telat tok Yumar. Alah, Mas, berkate padha ayo, Mas. mawon. Lho Bapak, lah niki sing sinten? Alah, Monggo, Bu Jos. Sedene nggih. Niki Bu tunggu Bu mangi sik niki bensin kula telas niki. Alah monggo bareng le budal ngoten le Bu. selak telat nggih ngapunten nggih Bu. Nggih Gusti. Kalau bapak ke mawon. Ayo, Ma. Telat tok iso karo Romo Sabtu. Nggih, monggo. Pak. Nggih.
tulung bensin kok. Saya. Oh, deh. Sedo 1000 mawon apa kata? Kaya wong suci dhewe tukoni bensin kok malah tinggal misa. Mau ya misa online to. Padha misane mangkat ngono ya ora gelem ngenteni. Kaya suci, paling suci dhewe ngono apa piye? Tanggane ra sing suci, kecuali Pak Jos karo bojone. Ayo Nduk Ning, rampung urung? Ampun, yuk. Ayo ge mangkat. Ayo. Tak telat Nduk Yan. Ndang starter. KKN Karya Komisi Karya Misioner Karya Kepas Indonesia. Maaf Bu, untuk maskernya harus dipakai. Alah Mas. Wis tekan ngarep gereja lho. Aije kon nganggo masker. Wes, tinggo wae, tinggo. Nduk Ning, iki lho, lipstik kok ilang. Duh, protokol kesehatan. Halah. Emang tinggo. Lho Mas, ayuku iki nek yo ilang ta nggo masker ngene iki. Saya cek dulu Bu. Sudah normal? Normal Mas? Normal. Ayo normal, sehat kok kene ora normal to Mas. Ibu bukan umat sini ya? Ha ning apa Mbak? Yen dudu mat kene iki, apa ora entuk misa? Karena sudah protokolnya begitu Ibu. Mohon maaf. Alah Mbak, sampeyan ki ora nyawang aku to. Sawang sik aku iki sapa? Ora ngerti aku sapa? Jabatanku ki anggota KKM. Apa nduk KKM? Komisi Karya Misioner. Komisi Karya Misioner. Pedhe apa ora? Bagian dari apa nduk kuwi? Karya Kepausan Indonesia. Indonesia. Udah apa ora? Ora gelem montak-mantuk. Kira percaya? Yen aku ki kancane Rama Sabto. Menesuk aku ki entuk kiriman renungan saka Rama Sabto. Tak teleponke bene kowe percaya yen aku ki kancane Rama Sabto. Rame-rame ada apa ini, Bu? Ini loh Pak, saya mau misa di sini sudah sampai di depan gereja. Masa ndak boleh masuk sama Nduk Ning ini? Ndak boleh masuk ke sini. Bu, apa yang disampaikan dari Pak, teman-teman OMK? saya ini koncone Rama Sabto. Masa ya ndak boleh masuk toh Pak? Ya sudah, berhubung misa mau mulai, Ibu silakan masuk. Nanti saya matur Rama Sabto. Makasih ya Pak. Ayo Nduk Ning ge mlebu. Pidato terlebih dahulu ya Bu. Ya, jenengku Yumar. Saka paroki. Atau ini Nduk? Nduh ono kalah. Ya wis rasa nganggo paroki apa to, Mbak? KKM ngono wae. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, selamat pagi, berkah dalem. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita semua diberi karunia kesehatan sehingga kita sudah merayakan Ekaristi di gereja paroki kita sekalipun di tengah pandemi corona. Kita ingat bersama dulu corona heboh dan kita merayakan Ekaristi secara live streaming, secara online. Apa rasanya di dalam hati kita? Tidak mantep. Nah, sekarang pemerintah kota dan juga pihak keuskupan telah memberikan izin kepada kita semua untuk merayakan Ekaristi di paroki kita masing-masing dengan protokol kesehatan yang baik. Yesus menjumpai umatnya secara langsung. Umat rindu merayakan Ekaristi, sekarang kita bersama-sama datang di tempat ini untuk menerima firman,
untuk berdoa bersama dan terlebih menyambut Ekaristi, tubuh darah Kristus. Bagaimana dengan misa online dari berbagai macam tempat sana? Itu dirayakan khusus mereka yang sedang sakit. Maka umat yang sehat sungguh diajak untuk merayakan Ekaristi di gereja paroki masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita telah merayakan Ekaristi tatap muka di paroki kita. Mari kita tanggapi undangan ini dengan hati yang penuh syukur. Semoga perayaan Ekaristi ini membawa kekuatan peneguhan iman bagi kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Duh Gusti, kawula tiyang dosa, nyuwun agenge pangapunten. Seneng ngrasani tanggane. Paling suci dhewe kenapa piye? Tanggane ra sing suci. Alah Pak Jarot, sing cendhek metisil kuwi. Ngono kae ya? Kuwi iki kakean utang. Ning ndi utange teng tlecek. Seneng pamer kamukten. Wes you. Ya. Wes you. Kok dulu bagaimana kasih dikake? Kayak meneng wae cah sile ra mung apa-apa. See you. Dah, Pak, butuh es ya Pak ya. Nyalahke kahananan Gusti Allah. menurutku Gusti Allah duka karo menungso. Duh Gusti, kula mboten nate bersyukur. Kula nyuwun pangapunten dangan. Wis to yu, sing wis yo wis. Sing salah-salah wingi ora sah dibaleni meneh ya. Ayo urip anyar. Wis yo yu, dileremke atine. Anak-anak, remaja, kaum muda, dan bapak ibu saudara-saudara semua, berkah dalam. Kita ada dalam pendalaman renungan yang keempat di bulan Kitab Suci Nasional, mengajak kita semua untuk bangga menjadi orang Katolik di tengah krisis oleh karena dampak
COVID-19 atau virus corona. Kita semua sudah mengalami bahwa COVID-19, virus corona ini sungguh membawa dampak yang luar biasa, mengakibatkan krisis dalam berbagai segi kehidupan. Dampak ekonomi paling mudah dirasakan oleh semua saja. Dampak sosial yang menyebabkan kita semua ini tidak bisa berjumpa dengan bebas seperti waktu-waktu sebelum COVID. Kita berjumpa harus dibatasi dengan banyak aturan. Bukan hanya itu saja, COVID-19 ini membawa dampak dan mengakibatkan krisis dalam hal iman. Yang paling terasa, krisis iman itu dialami, dirasakan dalam hal komunio, persekutuan. Kita sebagai gereja mengalami krisis karena gereja pada hakikatnya adalah perjumpaan fisik. Maka tidak mungkin gereja itu terwujud dengan online, virtual, maya. Gereja hakikatnya adalah perjumpaan fisik. Kita semua mengalami krisis itu, tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, saudara-saudari kita seiman, baik untuk merayakan Ekaristi, merayakan perjumpaan-perjumpaan, untuk pembinaan-pembinaan. Krisis iman yang lain paling dirasakan adalah dalam hal merayakan Ekaristi. Kita merayakan Ekaristi selama ini secara online. Kita harus ingat bahwa Ekaristi online atau virtual itu dilaksanakan dalam masa darurat. Sekali lagi, misa online atau virtual itu dilakukan dalam masa darurat saja. Dan kita semua paham betul bahwa Ekaristi itu adalah kehadiran nyata Tuhan dalam tanda. Kepenuhan Ekaristi kalau menerima tubuh Kristus dalam tanda, dalam rupa roti dan anggur. Kita semua mengalami krisis itu, tidak bisa melakukan Ekaristi secara penuh. Namun kita sebagai warga gereja Katolik boleh berbangga karena ada hal-hal baik ternyata yang timbul oleh karena COVID-19 ini. Keluarga-keluarga menjadi lebih sering berkumpul dengan anggota-anggotanya. Mungkin waktu-waktu yang lalu untuk bisa berkumpul bersama seluruh anggota keluarga tidak mudah. Tetapi dengan adanya COVID, keluarga lebih sering berkumpul. Bapak, anak, kakak, adik, bahkan kakek, nenek bisa bertemu. Doa-doa keluarga dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena keterbatasan tidak bisa berdoa bersama. Di gereja, keluarga menjadi tempat untuk berdoa. Bukan hanya itu, keluarga menjadi tempat untuk memberikan pengajaran. Yang tentu pada waktu-waktu yang lalu pengajaran diserahkan kepada para katekis, para pembina. Sekarang keluarga harus mengajar anggotanya, anak-anaknya. Sehingga gereja sungguh menjadi eklesia domestika, keluarga menjadi gereja rumah tangga. Luar biasa. Masih banyak hal yang membanggakan. Kita sebagai orang Katolik di tengah krisis oleh karena dampak virus corona atau COVID-19 ini. Kita tidak akan kehilangan iman,
pengharapan, juga kasih terhadap Allah, terhadap sesama. Maka kita syukuri semua yang sudah terjadi ini. Semoga COVID segera berakhir. Berkah dalam. Oke, setelah kita mengikuti pertemuan BKSN yang terakhir tadi, poin-poin apa aja sih yang dapat kita ambil? Nah, dalam kisah para rasul tadi, kita dapat belajar dari cara hidup jemaat perdana, yaitu berdoa bersama, berkumpul bersama, memecahkan roti bersama, dan saling mengasihi. Tapi di masa pandemi ini, kita nggak bisa ngelakuin itu semua. Nah, justru di kondisi saat ini, jangan sampai kita mengalami krisis iman dan krisis identitas. Tapi kita harus tetap semangat dalam mewartakan kabar gembira. Oh iya, berarti sama kayak BKSN tahun ini ya? Iya, benar banget. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa tetap terus berkarya dengan memanfaatkan media online. Terus berkarya ya teman-teman. Jauh sensasi. Dan jawab dengan karyamu. Biarlah nama kita kecil. Nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Saya Sylvester Satya. Dan saya Clara Estelita. Kami pamit undur diri. Sekian pertemuan BKSN Online 2020. Dadah. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.